لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد والله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هل نأتي إليك يا رسول الله فمحمدنا حقا رسول الله ونزور منى ونرمي الجمرات ونطوف البيت تتنزل الرحمات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد والله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Siapa yang sudah makan nasi goreng? Kamu ayam goreng, nasi goreng semuanya. Siapa yang sarapan sama telur? Siapa yang sarapan sama tahu tempe? Sudah sarapan semua kan? Belum. Satu sendok nasi ya. Nah kok besar gitu sama kayak Kak David. Sudah semangat semua ya Dede ya? Ya, hari ini kita akan belajar seru lagi sama Kak David. Kita akan apa Dede? Manasik umrah. Kita akan belajar tata cara berumrah. Adik-adik tahu nggak umrah itu apa? Apa ayo? Ya beribadah terus apa lagi? Main FF. Emang boleh umrah sambil main FF? Emang boleh? Emang boleh? Gak bahaya kan? Gak boleh, kita umrah itu fokusnya ibadah. Nanti kita hari ini akan ibadah, belajar ibadah umrah bareng-bareng. Sudah siap semuanya? Ayo Kak David cek dulu deh. Ya kemarin masih ingat nggak? Biar adik-adik semuanya semangat. Wahidun. Mana tangannya mana? Tangannya mana? Nah, ayo tunjukkan semangatnya dong. Masa sudah masih pagi-pagi sudah loyo, sudah ngantuk. Ayo semangatnya. Wahidun. Isnani. Salah satu. Arbaatun. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Ada itu belum ngomong. Belum ngomong.
Ayo, kalian mau ngajarin bahasa Arab lagi? Kita belajar bahasa Arab sebelum kita belajar manasik umroh. Biar adik-adik nanti hafal bahasa-bahasa Arab baru. Oke, bisa ya? Ikutin kalian sebutkan bahasa Arabnya, adik-adik jawab bahasa Indonesianya. Bisa? Oke. Wahidun. Babun. Babun itu apa ya? Babun itu pintu. Babun itu apa? Pintu. Bahasa Arabnya pintu itu babun. Apa adik? Ayo kita ulangi biar adik hafal. Wahidun. Babun. Isnani. Walidun. Walidun apa walidun? Walidun itu orang tua. Walidun apa? Orang tua. Walidun itu orang tua. Jadi dihafalkan. Walidun itu apa tadi? Orang tua. Ayo kita ulangi lagi biar adik-adik hafal. Wahidun. Babun. Isnani. Walidun. Salah satun. Jannatun. Jannatun apa? Surga. Jannatun apa tadi? Surga. Surga itu ada di mana? Masya Allah. Surga nanti kita bisa lihat kalau di akhirat nanti. Ayo kita ulangi lagi biar nanti pulang sudah bisa hafal bahasa Arabnya pintu, bahasa Arabnya orang tua, bahasa Arabnya surga. Ayo kita ulangi. Ada hadiah nggak ya Ustazah ya? Nggak ada ini. Oke, semangat dulu adik-adik biar ada di semangat semuanya. Wahidun. Babun. Isnani. Walidun. Salah satun. Jannatun. Arbaatun. Tomatimu. Nah, tomat itu apa? Tomat. Bahasa Arabnya tomat itu tomatimu. Ya, sekali lagi semangat. Nanti kita mulai manasik umrohnya. Yuk. Wahidun. Babun. Isnani. Walidun. Salah satun. Jannatun. Arbaatun. Tomatimu. Pintar. Kita sudah hafal bahasa Arabnya pintu. Apa bahasa Arabnya pintu? Babun. Kita hafal bahasa Arabnya orang tua apa? Walidun. Bahasa Arabnya orang tua apa? Dan pintar. Kita hafal bahasa Arabnya surga apa? Jannatun. Pintar. Kita hafal bahasa Arabnya tomat apa? Tomatimunya pulang nanti adik sudah dapat hafalan mukaddat bahasa Arab lagi. Alhamdulillah. Yuk kita mau belajar manasik umroh. Apa adik? Manasik umroh itu adalah tata cara ibadah umroh. Nah, Kak Davin mau ingetin dulu. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua adik-adik. Ada berapa? Ada berapa? Ada isnani. Ada berapa? Yaitu ada dua. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Apa adik? Syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas. Maksudnya itu Kak David. Kalau ikhlas itu maksudnya kita beribadah hanya berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah. Kalau misalkan aku tidak sholat, tapi biar gak dimarahin bapak sama ibu, boleh ya Kak David? Boleh ya kayak gitu? Gak boleh. Jadi kalau ibadah kita hanya berharap untuk mengharap ridha siapa ya Dek? Ridha Allah. Itu syarat diterimanya ibadah yang pertama. Syarat yang kedua adalah ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mencontoh Rasulullah. Mencontoh siapa ya Dek? Mencontoh Rasulullah. Jadi kita kalau ibadah mencontoh siapa tadi? Rasulullah. Nah, syarat ibadah adalah kita ikhlas. Yang kedua ittiba. Nah, hari ini kita akan mencontoh cara ibadah umrohnya Rasulullah. Ada 4 rukun ibadah umroh. Ada berapa adik? Ada berapa?
Ada 4. Yang pertama adalah nanti niat atau mikot dan berihram. Adik-adik tahu nggak ihram itu apa? Ya, ihram itu adalah pakaian laki-laki untuk selama ibadah umrah. Yang perempuan pakainya apa dong, David? Yang perempuan pakainya baju sehari-hari yang menutup aurat. Jadi boleh gamis pintar. Yang penting hijabnya juga menutup aurat. Adik-adik ada yang bisa pakai ihram yang laki-laki? Ayo Kak David contohin pakai ihram boleh ya? Nanti ada dilihat yang laki-laki di rumah bisa praktek. Atau nanti ada yang berani praktek sama Kak David? Ini tak ajarin nanti. Yuk kita praktek pakai ihram dulu. Ini siapa? Siapa namanya? Kak David kok. Ihram itu ada berapa kali adik? Ada 2. Yang satu itu untuk bawah sarungnya, yang satunya untuk di atas. Nah, adik-adik nanti kita pakai dulu sarungnya seperti apa caranya, Kak David contohkan dulu. Cowok-cowok bisa pakai sarungnya? Masa nggak bisa pakai sarung? Kita coba contohin caranya pakai ihram yang benar. Jadi kainnya kan ada gini adik-adik ya, bisa dibagi 2 gini. Nah, tapi kita pakai caranya yang seperti ini. Kainnya yang sebelah sini disisakan sedikit. Ini bukan kain kafan loh ya. Namanya apa? Ihram. Yang sini nanti dilipat ke dalam. Dilipat ke dalam. Dilipat ke dalam. Nah, setelah itu dilipat ke dalam lagi, baru dilipat ke dalam. Nah, baru seperti menggunakan sarung. Bisa ada cowok? Nah, ini kalau misalkan mau jalan, nah ini bebas karena ihramnya harus benar-benar rapat dan tidak boleh melorot. Karena adik-adik cowok nggak boleh pakai celana. Bolehnya hanya pakai ihram saja. Jadi kalau jalan nggak boleh pakai apapun juga, nggak boleh pakai celana. Jadi kan nggak kelihatan karena pakai ini. Bisa pakai ini? Ini bawahnya. Ayo kita ulangi lagi pakai ihramnya. Kak David kalau misalnya pakainya seperti sarung aja boleh, boleh. Jadi kalau misalnya pakai sarung aja seperti ini misalkan, gini toh langsung dilipat. Boleh, tapi jalannya kan pendek, jadi pendek, nggak bisa lebar kayak tadi, ya tuh ya. Nah, kalau misalkan pakainya seperti tadi, itu jalannya bisa lebar. Jadi contoh kayak David tadi. Gini, contohnya kayak gini tadi. Nah, habis itu dilipat kayak sarung biasa. Nanti ada sabuknya adik-adik. Kalau pakai ihram, adik-adik ada sabuknya. Nah, jalannya kan lebih lebar. Ya tuh ya. Ya. Nah, kalau atasnya gimana David? Atasnya sebenarnya gampang adik-adik. Cuman gini saja. Nah, atasnya gini doang. Nggak boleh pakai baju. Atasnya gini. Nah, ini nanti yang sini, yang bahu kanannya dikasih lihat kalau pas waktu tawaf. Nah, gini, set. Nah, nanti bahu kanannya dikasih lihat ketika tawaf. Tapi ketika selesai tawaf, baru boleh ditutup lagi. Kenapa kalian harus dikasih lihat? Nah, ini ada ceritanya, ada sejarahnya adik-adik. Zaman dahulu kala, ketika zaman Rasulullah dan para sahabat, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin itu menganggap kaum muslimin itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak bisa apa-apa, orang-orang yang lemah sekali. Jadi kalau perang bakalan kalah. Nah, makanya Rasulullah mencontohkan ketika ihram dan melaksanakan tawaf, bahu kanannya suruh melihatkan dan menunjukkan bahwa bahu-bahu orang muslim itu kuat, besar-besar, kekar. Mereka nggak lemah, mereka berani untuk melawan kaum musyrikin. Seperti itu. Apa yang kotak-kotak? Keramiknya yang kotak-kotak. Oh, berarti besar. Ada yang bisa nggak? Coba ada yang mau nyontohin. Ayo yang besar, Mas ini Mas. Ayo, berani nggak nyontohin sini?
Gak ini. Kita contoh pakai ihram dulu. Ini baru syarat yang pertama ya. Ketika umrah ada 4 rukun ini yang pertama. Oke. Pakai ihram bawah bisa ya, kayak pakai sarung biasa. Contohnya kayak tadi. Ya. Sebisa aja nggak apa-apa. Ayo. Nanti baru atasnya. Pakai dulu. Buat yang besar-besar boleh baca ini yang sudah disiapkan kalian. Nanti yang lainnya bisa ngikutin. Yang besar-besar boleh baca ini. Silakan. Iya yang belakang sebentar. Ini berdiri aja. Gini, kayak pakai sarung biasa. Ini yang sini. Gini, nah gitu. Nah, dilepas 2 dulu. Sebisanya kalau pakainya bisa kayak pakai sarung aja. Yang cowok. Siapa yang besar? Ini mas, sana 1. Ini nanti lainnya baca dari temennya, dicontohin Kak David. Sini. Dibaca bareng-bareng. Sudah? Oke. Bisa. Yang atas. Sudah kenceng? Oke. Atasnya bisa kayak tadi, contoh. Atasnya gampang. Atasnya gini doang. Tapi sininya dilihatin bahunya. Nah. Ini agak kecil pendek. Nah, ini biar bisa dinaikkan. Nah, bisa nggak ya? Boleh difoto dulu ada ke sana biar kelihatan kalau sudah mencontohkan pakai ihram. Gini ya pakai ihram. Ada yang cowok mana? Lihat sini dulu dong. Lihat sini dulu. Caranya pakai ihram gimana? Seperti ini. Nah, ini ketika adik-adik sudah menggunakan ihram dan nanti berniat umrah atau mengambil niat di mikot, adik-adik mengucapkan niat. Niatnya seperti apa? Diucapkan niatnya di dalam hati. Bacaan niatnya seperti ini. Ya, ikuti Kak David. Labbaik Allahumma umratan. Gimana? Labbaik Allahumma umratan. Yang kencang. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Yang cowok nggak dengar suaranya. Labbaik Allahumma umratan. Bisa? Yang kencang. Yuk kita ulangi bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Oke. Nah, ketika adik-adik sudah berniat ihram, mengambil niat di mikot itu adalah tempat untuk mengambil niat ketika adik-adik sudah mulai berihram. Ini namanya ihram, ada di sini mas. Nah, ketika adik-adik sudah mengambil niat dan berihram seperti ini, ada larangan-larangan yang nggak boleh dikerjakan oleh adik-adik semuanya. Hah? Larangannya apa kan David? Oke, larangan pertama, ketika adik-adik sudah pakai ihram seperti ini, adik-adik nggak boleh potong kuku. Nggak boleh apa? Potong kukunya kapan kan David? Potong kukunya sebelum berniat atau sebelum menggunakan ihram. Kenapa nggak boleh potong kuku? Karena Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh menggunakan ihram ini terus membersihkan diri kita. Jadi membersihkan diri kita sebelum menggunakan ihram. Makanya sebelum menggunakan ihram, adik-adik diperintahkan untuk mandi dulu, potong kuku, potong rambut. Terus berikutnya nggak boleh pakai minyak wangi. Nggak boleh apa? Pakai minyak wangi nggak boleh. Jadi pakai minyak wanginya sebelum berihram. Jadi pas berihram nggak boleh pakai minyak wangi. Berikutnya nggak boleh mencabut rambut. Nggak boleh kadang mencabut rambutnya di mana, misalkan di sini, terus nanti rambutnya tiba-tiba di ketiak dicabut ini, itu nggak boleh. Boleh adik-adik? Nggak boleh. Kalau sudah berihram nggak boleh. Itu tata cara ibadah umroh yang pertama. Apa adik-adik? Niat dan berihram. Itu cara yang pertama. Tata cara yang kedua adalah apa adik-adik? Kita akan melaksanakan tawaf. Apa adik-adik? Tawaf itu apa sih Kak David? Tawaf itu kita mengelilingi apa adik-adik?
mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Nah, nanti habis ini kita akan praktek mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebelum itu, adik-adik yuk kita praktek dulu baca bacaannya ketika mau umroh. Ayo duduk, yang cowok duduk. Itu doa mau makan. Ayo duduk dulu. Ayo. Ayo langsung berdiri saja. Kita berdiri, kita mau tawaf. Yuk kita tawaf. Ayo tawaf. Ikuti Kak David di sebelah sini yuk. Bareng-bareng berdiri. Cowok dulu di depan, cewek di belakang. Yuk kita tawaf dulu berdiri. Ayo. Satunya lagi, satu sini mas. Sini mas. 3. Yang lainnya ngikutin di belakang. Baris 3 yang rapi. Saya geser mas. Geser sebelah sini mas. Mas. Yang belakang lihatin Kak David dulu. Geser sini. Ayo mana? Kena kain tadi. Sudah baris 3. Yang cewek juga baris 3. Biar lebih mudah. Baris 3 agak maju. Ambil. Bawa ini. Iya, mundur dulu. Sudah? Perhatikan Kak David. Adik-adik, kalau mau tawaf kita harus pastikan dulu Ka'bah di sebelah mana? Kiri kita. Jadi Ka'bah harus di sebelah kiri kita. Loh, Kak David, kalau Ka'bahnya sebelah kanan kita gimana? Berarti muternya apa ya, Adik? Kebalik. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kita nggak boleh muternya kebalik. Kita harus ngikuti Ka'bah di sebelah mana? Kiri kita. Nah, adik-adik semuanya, di depannya Kak David ini namanya apa, adik-adik? Apa namanya? Masih nggak dengar apa namanya? Hajar Aswad itu penanda ketika kita mau tawaf itu dimulai. Jadi dihitungnya 1 kali itu dimulainya dari Hajar Aswad. Kalau kita keliling dari Hajar Aswad keliling Ka'bah itu balik lagi ke Hajar Aswad, dihitung berapa? 1 kali. Berarti nanti kita akan coba praktekkan keliling 7 kali. Kuat adik-adik? Insya Allah kan Ka'bahnya ini masih kecil. Nanti kalau Ka'bah beneran besar. Sudah siap umroh beneran belum adik-adik? Siapa yang pengen umroh angkat tangan? Siapa yang pengen umroh angkat tangan? Oke, kita praktek dulu dan kita aminkan bareng-bareng. Semoga Allah mudahkan adik-adik semuanya berangkat umroh. Amin. Nah, kita praktek dulu. Kak David, kalau sudah sampai Hajar Aswad, apa yang harus dibaca? Nah, adik-adik kalau melihat Hajar Aswad, kalau adik-adik bisa memegang, silakan dipegang. Kalau kalau nggak bisa pegang, cukup dari jauh berikan isyarat dengan tangan. Cukup berikan isyarat dengan tangan ya, nggak perlu kisbay. Wah, itu nggak perlu. Jadi cukup isyarat tangan saja. Kalau nggak bisa memegang, karena kita bisa megang, kita boleh megang di sini. Nanti kalau umroh beneran, itu orangnya banyak banget, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Adik-adik mungkin nggak bisa megang. Adik-adik cukup memberi syarat. Nah, ketika pegang, adik-adik baca doanya seperti ini. Doanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Itu kalau yang pertama. Nanti kalau putaran kedua cukup baca Allahu Akbar. Gimana adik-adik? Setelah itu, kalau misalkan adik-adik keliling, bacanya apa? Ayo keliling apa? Nah, itu justru sebelum kita ke Ka'bah. Jadi perjalanan dari mikot ke Ka'bah tadi, kita bertalbiyah adik-adik. Apa adik-adik? Bertalbiyah. Bacaan talbiyah gimana? Ayo bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang atas dong. Yang atas gini. Yang atas gini. Yang tangan kanannya yang dia. Sini. Gini aja. Set. Ini gini. Nah. Oke, ayo bertalbiyah dulu sebelum kita mulai tawaf. Bisa? Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ketika kita sebelum sampai ke Ka'bah kita bertahap bertalbiyah memenuhi panggilan Allah. Nah, ketika sudah sampai Hajar Aswad, tinggal pegang Hajar Aswad, bilang apa tadi? Bismillahi Allahu Akbar. Itu untuk yang pertama kali. Nanti yang kedua, ketiga sampai ketujuh cukup Allahu Akbar. Terus ketika adik-adik keliling, nanti silakan perbanyak doa. Perbanyak doa, baca hafalan Al-Quran boleh, baca sholawat boleh. Baru nanti sampai di titik ini kita berhenti. Nanti Kak David ajarin bacaannya. Oke, sudah siap semuanya, adik? Ayo kita baca apa dulu nanti ketika sampai di Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Yuk bareng-bareng ya buat sama Kak David. Yuk Kak David contohin. Yuk sambil jalan. Nah, kalau kita bisa pegang, kita pegang baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Silakan masing-masing pegang dan baca itu, baru nanti kita sambil keliling. Maju, kalau sudah pegang maju. Maju. Bismillahi Allahu Akbar. Bentar, ayo maju. Yang lainnya maju. Kalau sudah pegang maju ikuti Kak David. Kita akan keliling toh. Kabarnya di sebelah kiri, nggak apa. Kita sambil baca doa atau baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali. Nggak boleh lewat sini, lewatnya di sebelah sini adik-adik. Itu nggak boleh. Ini namanya hijr Ismail, nggak boleh dilewat. Ya, sini nanti kita betul. Ya, baca doanya masing-masing. Silakan baca, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk belajar, ya Allah berikanlah kemudahan untuk mendapatkan nilai yang baik, ya Allah. Silakan baca doanya pada bahasa Indonesia boleh. Nah, kita berhenti dulu, sini dulu belakang ada, sini berhenti belakang ada, sini dulu berhenti dulu. Ambil minum ya? Ya boleh. Berhenti di sisi sini sebelum Hajar Aswad. Ini namanya apa adik-adik? Namanya Rukun Yamani. Namanya apa? Rukun Yamani. Namanya Rukun Yamani. Kalau adik-adik sampai di Rukun Yamani, nggak perlu pegang, nggak perlu beri isyarat, tapi adik-adik cukup mulai baca doa sapu jagat. Bisa doa sapu jagat? Bisa. Ayo Kak David ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa adik-adik? Bisa. Jadi kalau sudah di titik ini adik-adik bacanya doa itu sampai di Hajar Aswad. Bisa? Ulangi lagi yuk, bareng-bareng. Bacanya mulai dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca doa sambil jalan yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sampai Hajar Aswad baca apa tadi? Allahu Akbar. Ini baru satu kali. Yuk kita putar lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayo, nggak boleh lewat dalam situ, nggak boleh lewat situ. Lewatnya harus keluar semuanya. Ayo, sambil baca doa, lewatnya harus keluar semuanya. Ayo muter lagi, ayo. Kita baru muter satu kali, ayo muter. Anggap nanti putaran ketiga. Baru muter satu kali. Ada benar. Sambil baca doa lagi, pegang lagi Hajar Aswad. Baca apa? Allahu Akbar. Ini baru muter berapa kali? Kedua. Ayo, kita mau sampai 7 kali nggak? Nggak usah lama. Ayo nanti terakhir habis ini. Ayo kita muter. Nggak boleh muter lewat sini ya, karena ini masih areanya Ka'bah. Jadi muternya harus di luarnya ini. Ini namanya Hijr Ismail.
Ayo. Berhenti lagi di mana tadi adik-adik? Kenapa? Punya mani. Sini terakhir. Ayo berhenti di sini punya mani bareng-bareng bareng-bareng dulu. Baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anggap ini putaran terakhir ya. Yuk pegang Hajar Aswad, anggap putaran terakhir. Karena kalau 7 kali nanti khawatir aja jadi pingsan semua. Ayo pegang Hajar Aswad, bilang apa adik-adik? Allahu Akbar. Kalau nggak bisa pegang cukup lambaikan tangan, berikan isyarat. Ayo putaran terakhir. Berhenti dulu di mana tadi? Mulai baca doa sapu jagat, rukun yamani. Di rukun yamani baca apa adik? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berhenti semuanya di sini, duduk dulu. Duduk sini, ngadep kalian semuanya. Di sini dulu, ngadep dulu. Ini baru ketika. Iya, nanti kalau 7 kali pada pingsan semua nanti. Waduh. Gak boleh sambil lari. Kalau ibadah umrah itu harus sambil memanjatkan doa. Adik-adik bisa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia. Siapa Nabi kita adik-adik? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita memanjatkan doa untuk orang tua kita. Bisa doa untuk orang tua? Bisa? Ayo kita baca doa untuk orang tua bareng-bareng. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa nggak? Bisa. Jangan lupa doa itu juga tetap dipanjatkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita yang sangat luar biasa. Nah, jadi ketika tawaf gak usah buru-buru. Aku pengen cepet selesai karena dia nggak pingsan. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Jadi harus khusyuk ibadahnya karena umrah ini sedang ibadah. Kita bukan lari-lari yang cepet-cepetan finish. Bukan. Kita sedang ibadah, jadi harus khusyuk, panjatkan doa terbaik, baca salawat. Ini baru tata cara yang kedua. Hah? Tata cara yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa ya, Dek? Yang ketiga itu nanti kita akan melaksanakan sa'i. Tapi adik-adik, adik mau kasih lihat dulu. Adik-adik di belakang sana, di sebelah Ka'bah, itu ada namanya Makom Ibrahim. Boleh maju sini biar adik-adik kelihatan. Maju. Oke, ngadepnya ke depan kayak David tadi. Adik-adik di sini lagi, ada pada depan lagi kayak David tadi. Oke, duduk. Yang saya di belakang. Ayo kembali lagi ke tempat tadi ya. Kalau mau kasih lihat dulu. Yuk, balik lagi. Yang cowok di sini. Ayo Mas. Ayo duduk sebelah sini Mas ya. Ayo sini dijelaskan dulu sebentar. Ayo. Tidak berubah. Tidak. Ya, semuanya udah duduk. Ayo. Gak kelihatan sini dulu, belum kelihatan makanya. Tidak berubah. Sudah. Tadi setelah tawaf, tata cara berikutnya apa adik? Sa'i. Nah, tapi adik-adik sebelum kita melakukan sa'i, kita setelah selesai tawaf disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang apa adik-adik? Makom Ibrahim. Hah? Apa David? Makam Ibrahim? Berarti itu makamnya Nabi Ibrahim? Bukan apa? Berarti pinter. Apa? Jejak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun apa adik? Membangun Ka'bah. Jadi makom itu adalah ada jejak kakinya. Jadi nanti kalau adik-adik Allah mudahkan bisa berangkat ke Ka'bah yang beneran, di sana itu ada makom Ibrahim yang ditutup seperti itu. Itu ada jejak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, setelah tawaf
Tawafnya tadi berapa kali? 7 kali. Setelah tawaf 7 kali, adik-adik melaksanakan apa? Sholat sunnah 2 rakaat yang dibaca rakaat pertama suratnya apa? Al-Fatihah. Yang kedua surat pendeknya dibaca Al-Kafirun. Bisa Al-Kafirun? Ayo kita baca bareng-bareng surat Al-Kafirun. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Qul wala ana abdum ma'abatum lakum dinukum. Hafal semua kan? Apa itu rakaat pertama? Rakaat yang kedua adik-adik baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Hafal semua Al-Ikhlas? Ayo baca dulu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, nah setelah itu adik-adik biasanya akan diarahkan ke Bukit Sofa dan Marwah. Di situ adik-adik akan melaksanakan sa'i. Tapi sebelum ke Bukit Sofa, di sebelahnya Ka'bah, di sisi sebelah kiri atau kanan itu banyak sekali dispenser yang berisi air apa, adik? Air Zam-Zam. Adik-adik kan capek setelah tawaf 7 kali, adik-adik boleh minum air Zam-Zam dulu. Jangan lupa kalau minum sambil apa? Sambil duduk. Minum sambil sholat. Boleh minum sambil sholat? Ya boleh. Sholat itu nggak boleh sambil minum. Ya, minum air Zam-Zam sambil baca doa. Silakan doanya masing-masing. Iya, gimana? Itu satu. Kalau yang minum airnya itu dimasukkan ke dalam galon gitu. Iya banyak. Sumurnya Zam-Zam memang cuma ada satu, tapi airnya Zam-Zam banyak banget. Di sana ada banyak banget dispenser yang diminum adik-adik semuanya. Ada yang dingin. Siapa yang suka minum air dingin, anak-anak? Ada yang nggak dingin. Jadi nanti di sana air Zam-Zamnya itu adik-adik bisa milih. Karena aku mau minum yang dingin boleh. Tapi biasanya setelah minum yang dingin nanti tenggorokannya agak berbeda karena perbedaan cuaca. Jadi boleh minum yang dingin, boleh yang enggak. Setelah tadi sholat di Makam Ibrahim, kita melaksanakan apa dari namanya? Sa'i. Sa'i itu kita berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke bukit mana? Marwah. Karena di sini nggak ada ya Sofa Marwahnya. Kadang contohkan misalkan sebelah sini di Bukit Sofa, misal ini Bukit Sofa, sana di Marwah. Sofanya mana? Sini. Ke sana mana? Marwah. Nah, adik-adik berlari-lari kecil atau jalan dari Sofa ke Marwah. Berapa kali adik-adik? 7 kali. Tapi bedanya kalau sa'i ini tidak seperti tawaf adik-adik, bukan mengelilingi, tapi seperti ini hitungannya. Dari Sofa ke Marwah berapa kali? Hitungnya 1. Marwah ke Sofa dihitung ke berapa? 2. Nah, itu dihitung selama 7 kali. Jadi kalau berangkatnya dari Sofa, finishnya di mana adik-adik? Finishnya di mana? Di bukit mana? Marwah. Karena dihitung dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, sampai harus finish ke bukit apa? Marwah. Kalau aku tiba-tiba finish di Sofa, kira-kira gimana ya? Benar atau salah adik-adik? Salah. Bisa jadi hitungannya kurang atau kelebihan.
Kalau kurang berarti harus apa? Harus ditambah. Jadi harus tetap 7. Jadi nggak boleh kurang dari 7 kali. Kalau kelebihan nggak apa-apa, tapi harus finishnya di marwah. Tapi kalau kurang nggak boleh. Bisa ada adik? Ya, apa Mas? Itu nyontain mamanya Nabi Muhammad ya? Apa? Itu kayak mamanya Nabi Muhammad ya? Nah, kita akan belajar. Sofa ke marwah itu namanya apa tadi? Sa'i. Sa'i itu dalam rangka apa sih? Kita mencontohkan waktu itu adalah ibundanya Nabi siapa? Muhammad. Bukan. Nabi siapa? Nabi Ismail. Siapa namanya? Siapa yang namanya ibundanya Nabi Ismail? Siti Hajar. Siti siapa? Hajar. Ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar. Saat itu ceritanya adik-adik, saat itu Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan di sebuah lembah yang kering, tidak ada apa-apa, tidak ada buah, tidak ada air. Beliau, Bunda Siti Hajar dan Nabi Ismail mulai kelaparan. Bahkan Nabi Ismail saat itu masih bayi adik-adik, sangat kecil, masih bayi, kelaparan dan kehausan. Bunda Siti Hajar bingung karena anaknya sedang kehausan dan kelaparan. Beliau akhirnya bolak-balik dari Bukit Sofa melihat apakah ada makanan. Beliau jalan ke Bukit Marwah, apakah ada tumbuhan yang bisa dihajar waktu bersama Nabi Ismail. Itu sa'i, syarat yang berapa adik? Ketiga. Tadi ada berapa? Tata cara umrah 4. Yang terakhir apa namanya? Iya, belum apa. Yang terakhir apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu mencukur rambut. Rambutnya berarti harus dibotakin ya? Iya, dibotakin adik-adik. Iya, yang cowok disunahkan untuk memotong semakin pendek. Berarti semakin apa? Pendek itu berarti gundul. Jadi yang cowok nanti gundul kalau waktu tahallul. Nah terus kalau aku cewek kan masa iya pulang-pulang harus gundul? Iya. Masa cewek gundul ada? Enggak. Kalau cewek cukup memotong rambutnya 1 ruas jari. Berapa adik? 1 ruas jari, segini saja, 1 ruas jari segini, nggak usah sepanjang ini, 1 ruas jari. Jadi misalnya rambutnya ditarik 1 ruas jari, silahkan digunting. Itu untuk cewek. Nah kalau cowok nanti digundul, semakin pendek dipotong rambut, semakin banyak pahala sama ayah bunda. Amin. Nah, sudah capek semuanya belum? Sudah lemas? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah capek sudah lemas, berarti belajarnya beneran. Kita tadi mempraktekkan manasik umroh. Jangan lupa tata cara ibadah umroh ada berapa adik? Yang pertama apa? Niat. Ambil niat di mana? Di mikot dan berihram. Yang kedua apa? Tawaf. Yang kedua tawaf. Yang ketiga apa? Sa'i. Yang keempat tahallul. Oke, sudah bisa semuanya ya? Sudah. Jadi hari ini kita sedang mempraktekkan tata cara ibadah umroh. Jadi Kak David berharap adik-adik sudah bisa melaksanakan tata cara ibadah umroh. Lomba duduk rapi. Ayo balik dulu. Ayo balik dulu Mas. Yuk, balik dulu.